Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Fikri, Anissa Nurpujiati, Diana Saputri, Melda Azizah, dan Mirhan Hidayat. Di video kali ini, kami akan membahas materi mengenai efek beragun aset syariah atau EBA dan dana investasi real estate atau DIRE syariah. Disimak baik-baik ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan efek beragun aset syariah atau EBA? EBA adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi arus kas, serta keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Landasan hukum mengenai efek beragun aset syariah. Fatwa DSN MUI nomor 120 tahun 2018 tentang sekuritisasi berbentuk efek beragun aset berdasarkan prinsip syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20 tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam EBA syariah adalah debitor awal atau pihak yang akan berhutang kepada originator atau kreditur asal atau pihak yang mengalihkan aset keuangannya atau yang melakukan sekuritisasi atas aset keuangannya. Penerbit adalah pihak yang menerbitkan EBA, yaitu kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian. Servicer atau penyedia jasa, yaitu pihak yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitor. Ada perusahaan pemeringkat efek, investor atau para pemegang EBA yang akan menerima pembayaran yang berasal dari debitur awal sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang tertera dalam sertifikat EBA. Ada profesi penunjang yang berupa akuntan, konsultan hukum, dan notaris. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah atau EBA syariah yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian adalah efek beragun aset yang portofolio terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan, atau aset keuangan lainnya. Akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. EBA syariah berbentuk surat partisipasi adalah efek beragun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan pemilikan rumah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang. Efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi. Perbedaan antara EBA dan EBAS. Berdasarkan aspek pelaksanaannya, pada EBAS, kontrak manajer investasi dan bank kustodian yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, sedangkan pada EBA tidak mengindahkan prinsip syariah. Lalu, berdasarkan aspek asetnya, pada EBAS berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya yang akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Sedangkan pada EBA, asetnya berupa tagihan di kemudian hari, yaitu pemberian kredit berupa apartemen atau rumah yang mengandung unsur maghrib, atau
maisir, riba, dan goror. Selanjutnya, berdasarkan aspek DSN atau tim ahli. Pada EBAS, memiliki DSN yang bertanggung jawab memberi nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah. Pada EBAS, memiliki tim ahli yang bertanggung jawab atas kesesuaian produk dan jasa di pasar modal. Sedangkan pada EBA tidak memiliki DSN dan tim ahli. Selanjutnya, berdasarkan aspek ketentuannya. Pada EBAS, wajib menerbitkan kata syariah pada asetnya. Manajer investasi dan bank kustodian berperan sebagai wakil atau wakilin dari para pemegang efek beragun aset syariah. Aset portofolio EBAS tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan pada EBA wajib memberi nama aset yang sama dengan manajer investasi dan didahului kata kontrak investasi kolektif efek beragun aset serta nomor yang diberikan oleh manajer investasi. Real estate atau kalian biasa menyebutnya dengan properti. Dana investasi real estate atau DIRE adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate dan atau kas dan setara kas. Adapun pengelolaan DIRE syariah berbentuk kontrak investasi kolektif dilarang memiliki yang pertama, pendapatan yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang berasal dari aset real estate lebih dari 10% dari total pendapatan DIRE syariah. Yang kedua, luas area yang digunakan yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal lebih dari 10% dari luas area real estate. Nah, yang selanjutnya ada perbedaan DIRE secara konvensional dengan DIRE syariah. Yang pertama, dalam DIRE konvensional tidak terdapat akad spesifik yang harus dipatuhi, sedangkan dalam DIRE syariah, akad yang digunakan harus berbasis syariah, yaitu kontrak investasi kolektif. Yang kedua, dalam DIRE konvensional, pendapatan yang diperoleh dari hasil bunga, sedangkan dalam DIRE syariah, pendapatan yang diperoleh wajib sesuai syariah, yaitu dengan batasan tidak melebihi 10% dari hasil kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam DIRE syariah, luas area yang digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak lebih dari 10% dari luas lahan area aset dasar real estate yang digunakan. Selanjutnya, dalam DIRE konvensional, dana dikelola dengan prinsip memaksimalkan keuntungan. Sedangkan dalam DIRE syariah, dana yang dikelola wajib menggunakan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, dalam DIRE konvensional, tidak terdapat syariah komite. Sedangkan di dalam DIRE syariah terdapat syariah komite. Dalam DIRE konvensional, tidak ada persyaratan khusus dalam menggunakan jasa layanan keuangan. Sedangkan dalam DIRE syariah, jasa layanan keuangan yang digunakan harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, dalam DIRE konvensional tidak adanya mekanisme cleansing. Sedangkan dalam DIRE syariah terdapat mekanisme cleansing.